Terus Bang, kami harus gimana Bang? Ya nggak apa-apa, silakan teman-teman tunggu saja dahulu, cari kerjaan dulu di kampung. Nanti setelah setelah teman-teman nanti calling visanya sudah turun ataupun untuk pengurusan permitnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Tuh ada gantungan baju, ada Al Ihsan juga ya kan. Bang, abang kok di sana terus bikin vlognya? Kok nggak ke tempat-tempat lain gitu, ataupun di taman-taman, ataupun di batang ubi, ataupun di atas menara gitu kan? Teman-teman ya, saya bikin video, saya bikin apa di kamar karena kan saya kan kerja, kadang-kadang liburnya itu tidak ada libur, apalagi kan banyak sekarang ini kan banyak yang habis lebaran ini kan habis sakit, banyak orang banyak nggak masuk kerja, dan juga kadang-kadang waktu saya itu mepet sekali teman-teman ya. Dan juga tetap saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Singapura, TKI Brunei Darussalam, TKI Korea, TKI Lebanon, TKI Ukraina, TKI Myanmar, TKI Thailand, Australia, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Apa nih Bang yang mau jadi bahas? Oh ya, kita kemarin apa tadi ya? Itu ada komentar juga. Nih. Bang, mau tanya Bang, teman saya kan sudah daftar melalui PJTKI resmi, kok sampai sekarang katanya calling visanya ataupun pengurusan permitnya kok nggak keluar-keluar, udah hampir 2 bulan 3 bulan ini Bang sudah menunggu kok nggak berangkat-berangkat. Oke, terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah mengirimkan atensinya, mengirimkan komentarnya ya. Ini ya sebagai ini saja ya, sebagai apa ya? Sebagai pemberitahuan saja ya kan, karena kan sudah sekarang ini kan akhir-akhir ini kan untuk program rekalibrasi di tahun 2023 ini kan sudah berjalan hampir setengah tahun. Dan untuk teman-teman yang saat ini yang merekrut ataupun mendaftar secara resmi di Indonesia itu masih menunggu ya, harus sabar menanti ya, karena kan sekarang kan lagi program rekalibrasi, karena kan masih sibuk-sibuknya mungkin untuk Jabatan Imigrasi Malaysia untuk pengurusan rekalibrasi yang memang seperti itu teman-teman ya. Kan seperti yang di tahun kemarin itu kan untuk pengurusan permit juga kemarin itu mulai dari EPLKS, masalah permit permit juga kan kemarin kan sempat tersendat juga ya, sempat lambat juga kan di tahun kemarin ya kan, makanya dimasukkan ke tahun ini ya, karena kan di tahun kemarin kan ada rekalibrasi kepulangan. Nah jadi untuk rekalibrasi kepulangan ini permit itu ke tahun kemarin itu memang agak lambat kecuali pakai EPLKS ya kan, atau sementara gitu ya kan. Nah ini sekarang di tahun ini kan rekalibrasi untuk tenaga kerja, jadi otomatis ya kerajaan Malaysia itu untuk menyelesaikan dulu, mungkin itu saja ya, menyelesaikan dulu untuk tenaga kerja ilegal yang ada di Malaysia dulu. Nah setelah mungkin setelah setelah maksudnya setelah apa ya, setelah agak rampung baru dia merekrut tenaga kerja yang ada di luar negeri. Jelas ya, buat teman-teman yang ada di kampung harap sabar menanti ya, karena ya sambil lah mungkin teman-teman ada di kampung mungkin kelamaan, ah lah bang kelamaan menunggu, saya mau lewat jalur tekong. Nah itu jangan ya teman-teman ya, karena kan jalur tekong itu sangat berbahaya dan juga sangat melanggar aturan kerajaan di Malaysia, jelas ya. Terus bang, kami harus gimana bang? Ya nggak apa-apa, silakan teman-teman tunggu saja dahulu, cari kerjaan dulu di kampung. Nanti setelah setelah teman-teman nanti calling visanya sudah turun ataupun untuk pengurusan permitnya sudah keluar, kan ada itu dari KJ apa itu, informasi dari penyalurnya itu sudah keluar. Nah silakan teman-teman berangkat ya kan. Iya bang, tapi kan kelamaan ya, sabarlah ya teman, namanya orang sabar itu kan disayang Allah Subhanahu Wa Taala, jelas ya. Dan juga akhir-akhir ini kan semakin marak ya kan masalah, banyak masalah-masalah viral yang ada di YouTube ini teman-teman ya, masalah dari penyekapan TKI yang ada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina. Jadi saran dari saya untuk teman-teman semua yang saat ini yang masih di Indonesia pengen bekerja ke luar negeri itu, cek kembali penyalurnya itu ya, PJTKI-nya itu penyalurnya itu cek kembali itu terdaftar di BP2MI atau enggak, atau cek juga di savepermit.id bagi yang untuk ke Malaysia ya.
Dan juga untuk teman-teman yang masih misalnya masih kurang percaya juga, silahkan datang ke kantor BP2MI ataupun konsultasi ya kan, karena kan sekarang gini, kalau sudah sampai di negara negara tujuan itu, negara tujuan kita untuk bekerja itu karena untuk kita bebas untuk keluar kalau sudah di sana kan, dan juga misalnya pekerjaan tidak sesuai itu sangat mustahil untuk bisa secepat itu diselesaikan. Apalagi kan kasus di Myanmar kemarin kan itu lokasi daerah itu kan terdampak konflik bersenjata kan, coba teman-teman tonton di videonya, itu kan ada yang pegang senjata bebas di sana kan, memang perbatasan Thailand Myanmar itu konflik bersenjata. Dan juga mereka ini dipekerjakan sebagai scammer, menipu menipu orang Indonesia sendiri katanya kemarin. Ada juga kalau yang dari misalnya dari Malaysia, dia harus menipu warga Malaysia juga, dan juga ini dari orang Indonesia harus menipu orang Indonesia juga, scammer, investasi bodong dan segala macam. Dan inilah sudah termasuk sindikat internasional ya teman-teman. Semoga kan dengan adanya video yang dari TKI yang disekap di Myanmar ini, semoga pemerintah itu sesuai dengan pesan Pak Hermono kemarin selaku Kedubes RI di Malaysia itu, untuk dibuatkan satgasus staf khusus untuk tindak pidana perdagangan orang ya kan. Ya ini kan sebenarnya banyak juga hikmahnya ya kan teman-teman ya. Karena kan kasus tindak pidana perdagangan orang ini memang tiada pernah habis dan tiada hentinya dari zaman bahula, dari zaman prasejarah, bukan hanya dari tahun ini saja ya teman-teman, dari zaman dahulu. Apalagi itu di Batam itu cukup banyak itu kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan juga ini sudah banyak oknum-oknum yang terlibat, jadi sulit sekali untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang kalau nggak kita sendiri yang lebih teliti dalam menentukan penyalur TKI resmi ya teman-teman ya. Pemerintah saja tidak bisa untuk menuntaskan masalah tindak pidana perdagangan orang, apalagi kita ya kan selaku rakyat jelata biasa, jabatan nggak ada, uang kita juga nggak ada, dekeng kita juga nggak ada ya kan. Jelas ya. Iya bang, tapi kan kami sudah ditipu ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang hanya serahkan semuanya kepada Allah aja kan. Kalau pengharapan pemerintah itu kecil kemungkinan, apalagi kita. Dan juga kan sudah ada di video saya sebelumnya ya kan, saya sudah bertemu dengan beberapa dan juga agensi abal-abal yang kemarin dari Batam, ada yang juga di Malaysia yang kemarin ditahan paspornya 20 orang lebih, itu ada di Johor Bahru kemarin ya. Dan juga di sini sebagai pembelajaran buat teman-teman semua ya. Itu saja saya mengingatkan untuk lebih berhati-hati mencari tempat kerja ke luar negeri atau tujuan negara ya kan. Oke lah ya, mungkin itu saja video dari saya, karena kan durasi saya hanya 8 menit, gak panjang-panjang amit ya kan. Dan semoga sedikit banyak video saya ini bisa membantu teman-teman semua yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, dan juga TKI yang ada di seluruh dunia lainnya ya kan, tanpa berleha-leha, bersoto-soto, berpanjang, apa lagi, berflexing-flexing. Itu saja video saya, kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam keluarga, dan berbagilah sesama TKI yang ada di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia lainnya. Wassalam.